Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2945. Sosok ini adalah Lin Yan sendiri. Hal ini membuat Lin Yan sedikit linglung, dan tiba-tiba, Lin Yan, dalam kesengsaraan guntur menyerbu dan langsung menusuk lengan Lin Yan. Boom! Lin Yan tiba-tiba terbangun, dan kekuatan jiwanya lenyap, dan langsung berubah menjadi 9 gelombang yang tumpang tindih, lalu hancur total. Puff! Namun luka-lukanya menjadi lebih tragis. Lin Yan telah menghadapi terlalu banyak hukuman surgawi, dan hukuman surgawi hari ini mampu membingungkan pikirannya. Boom! Kemudian hukuman surgawi ketiga dan keempat jatuh lagi, dan sebenarnya ada sosok Xiao Canchan dan Ling Qi di dalamnya, tetapi mata surga dapat melihat kebenaran. Ini semua adalah hukuman surgawi, jadi Lin Yan menyerang tanpa ragu. Tetapi ketika hukuman surgawi kelima muncul, sosok yang ada di dalamnya adalah Yun Yao. Dia berdiri seperti ini, diam-diam menatap Lin Yan. Meskipun guntur dan kilat menderu, semuanya tampak abadi. Lin Yan menatapnya dan tersenyum tipis. Klang! Tiba-tiba, Yun Yao bergerak dan tiba-tiba membunuh. Hancurkan! Lin Yan mengikutinya, dan kata itu jatuh, dan suaranya seperti lonceng besar yang dengan cepat menyapu dan memusnahkannya secara langsung. Dia hanya ingin melihatnya lagi. Meskipun hukuman surgawi ini dapat membingungkan hati orang-orang, hati Lin Yan teguh, dan mata surganya terbuka. Boom! Namun, awan petir masih belum menghilang, dan guntur dan kilat berikutnya bahkan lebih kuat, dan sekelompok tentara jatuh. Kuda perang berlari kencang, dan kereta perang bergemuruh. Ada tanda-tanda belang-belang pada kereta perang, yang mewakili eksploitasi militer mereka yang hebat. Ribuan pasukan ini bergegas turun dalam sekejap, seolah-olah mereka datang dari langit, membawa kekuatan keabadian. Lin Yan berteriak dingin, menunjukkan kekuatan kitab suci Buddha dan Tao. Suaranya seperti kedatangan leluhur Tao. Telapak tangan jatuh dan membentuk tanda, yang merupakan segel Buddha Lingshan. Bang bang bang. Di bawah ini, bahkan ribuan pasukan yang diubah oleh guntur dan kilat hanya bisa runtuh. Tetapi gerakan di sini juga sepenuhnya menyebabkan banyak sosok datang. Hal ini membuat Liu Xin, Nan Wen, dan yang lainnya tampak sangat kedinginan. Jika Lin Yan tidak membuat keributan sebesar itu, orang lain tidak akan pernah menemukan tempat ini dalam waktu singkat. Buah guntur ungu. Ini benar-benar buah guntur ungu. Ketika semua orang datang ke sini, mereka langsung melihat buah guntur ungu. Tanpa ragu, para praktisi ini langsung menyerang. Namun, beberapa dari mereka menatap Lin Yan. Meskipun terkejut, mereka tetap mengarahkan pandangan mereka pada buah guntur ungu. Wus! Namun pada saat ini, sebuah embusan napas yang kuat tiba-tiba datang. Di bawah embusan napas ini, rasanya seperti kedatangan para dewa dan Buddha. Cahayanya terang dan mencapai ribuan kaki. Melihat pemandangan ini, semua praktisi yang hadir menarik napas dalam-dalam. Kalian tidak boleh menyentuh buah guntur ungu ini. Tiba-tiba dia berbicara, dan kalimat ini saja membuat banyak orang mundur. Kekuatan ini menguasai dunia dan jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Wow, sosok ini akhirnya jatuh. Cahayanya juga menghilang. Pada saat ini, mereka juga melihat sosok orang ini dengan jelas. Zhou Wentong, Kaisar Langit Dacheng, Liu Xin, Nan Wen, dan yang lainnya menghirup udara dingin, lalu senyum pahit tersungging di bibir mereka. Mereka tak menyangka Zhou Wentong akan menemukan tempat ini. Kalau begitu, bagaimana mereka bisa bertarung? Napas Zhou Wentong saja sudah cukup untuk menekan mereka semua. Bas! Zhou Wentong mendarat, tiba-tiba. Ia melambaikan tangannya, dan seketika sebuah kekuatan keluar dari tubuhnya, langsung menempel pada buah guntur ungu, membiarkannya jatuh ke tangannya. Melihat buah yang memancarkan guntur ungu, Zhou Wentong tersenyum tipis. Buah ini biasa saja, namun, hadiahnya membuatnya bersemangat. Sekarang ia telah mencapai kesuksesan besar, Kaisar Surgawi. Jika ia melangkah lebih jauh, ia akan mencapai puncak Kaisar Surgawi. Saat itu, berapa banyak anak muda di dunia ini yang bisa menandinginya? Swiss. Awalnya ia ingin memasukkan buah guntur ungu ini ke dalam liontin giok penyimpanan. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada sebuah rune pada buah guntur ungu ini, yang sama sekali tidak bisa masuk ke dalam liontin giok penyimpanan. Jelas, ini sengaja dilakukan oleh Akademi Surgawi. Tujuannya adalah agar mereka berebut. Namun, itu tidak masalah. Zhou Wentong ada di sini, dan ia memancarkan aura bangga.
Buah guntur ungu ini ada di tangannya, siapa yang berani berebut? Berikan buah guntur ungu itu padaku. Pada saat ini, cahaya 9 warna jatuh, dan suara dingin langsung terdengar. Suara ini saja membuat banyak orang muntah darah dan mundur. Bahkan Liu Xin, Nan Wen, dan yang lainnya pun berdarah. Itu hanyalah suara, tidak ditujukan kepada mereka, tetapi begitu mengejutkan. Siapakah itu? Mereka menatap dengan takjub dan akhirnya melihat sosok di dalam cahaya 9 warna itu. Su Chen. Melihat sosok ini, semua orang terkagum-kagum. Ini adalah jenius nomor 1 di Tianyuan. Eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan ini bahkan lebih dipuji sebagai harapan Tianyuan dan murid yang paling mungkin bereinkarnasi. Pada saat ini, Huo Da, Lan Lian, Jinsu, dan yang lainnya juga muncul, dan mereka berdiri di belakang Su Chen. Desir. Pada saat ini, beberapa murid juga berdiri di samping Zhou Wentong. Sebagai pewaris Gunung Wuyun, tentu saja banyak orang yang mengikutinya. Dalam sekejap, kedua kubu menjadi tegang. Apa, kau masih ingin melawanku? Su Chen berbicara saat ini, dan suaranya mengandung aura agung, yang membuat orang semakin takjub. Swiss, Swiss, Swiss. Dong Bai, Dong Wu, Dong Luo, dan yang lainnya juga bergerak dan berdiri tepat di belakang Su Chen. Jelas, klan Dong mengikuti Su Chen. Namun, beberapa siswa lain dari Akademi Suantian berdiri di belakang Zhou Wentong. Dengan cara ini, semakin banyak siswa muncul. Bahkan Chun Sui datang ke sini. Namun, dia berbeda dari yang lain. Meskipun dia berasal dari Akademi Suantian dan bahkan memasuki Tianyuan lebih dulu seperti Dong Bai dan yang lainnya, dia tidak pernah mengikuti siapapun. Dia tidak mengantre. Sebaliknya, dia memperhatikan dengan saksama dari samping. Semua orang di Tianyuan mengatakan bahwa kamu adalah jenius nomor 1, tetapi aku, Zhou Wentong, tidak mempercayainya dan ingin bertarung. Kata Zhou Wentong. Mereka sudah lama saling kenal di benua Tianxuan. Bahkan bertemu di alam Wanling. Namun, mereka belum pernah bertarung. Di Tianyuan, semua orang ingin memenangkan tempat pertama dalam kompetisi. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Namun, jika Zhou Wentong menghadapi Su Chen sebelumnya, dia pasti akan kehilangan kepercayaan diri. Tetapi sekarang dia telah mencapai kesuksesan besar sebagai Kaisar Tian. Di Tianyuan, kau memang satu-satunya yang bisa melawanku. Su Chen berbicara perlahan, dan jelas ia juga menganggap Zhou Wentong sebagai lawan. Keduanya saling berpandangan, dan pertarungan akan segera dimulai. Semua orang tahu bahwa siapapun yang menang di antara mereka berdua akan menjadi yang pertama dalam kompetisi ini. Boom! Namun, pada saat ini, sebuah raungan besar terdengar. Guntur surgawi ke-9 akhirnya dikalahkan oleh Lin Yan, dan sekarang ia telah menyelesaikan kesengsaraannya. Auranya juga memadat. Puncak kuasi Kaisar. Zhou Wentong, Su Chen. Kalian akhirnya muncul, yang menghemat waktuku. Sekarang kalian berdua datang untuk mengakui dosa kalian. Pada saat ini, Lin Yan memusatkan pikirannya, berdiri di hutan angin, dan tiba-tiba berbicara.